Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Sudar. Saya dari SMK Bela Nusantara Cianjur dari Teknik Komputer Jaringan. Saya di sini akan membuat tutorial video pertama saya, yaitu mengenai DHCP, DNS, dan juga Active Directory. Sebelum kita melakukan proses penginstalan semuanya, harus kita pastikan bahwa IP yang kita gunakan pada Windows Server 2003 kita dikonfigurasi secara statik. Kita masuk ke Open Network Connection, kita pilih Connection, kita klik Properties, kita masuk ke Internet Protocol. Nah, di sini kita pilih Use the following IP address. Kita masukkan IP kita, misalnya 192.168.0.1. Kita isi subnet masknya, lalu kita klik OK, lalu OK. Kemudian kita close. Nah, setelah kita pastikan IP-nya dikonfigurasi secara statik, kita mulai lakukan penginstalan. Yang pertama kita akan install adalah DHCP. Kita masuk ke control panel, add or remove program. Nah, sekarang kita masuk ke networking service. Kita pilih DHCP saja, kita checklist DHCP saja karena yang akan kita install hanya DHCP. Lalu klik OK, kemudian next. Kita tunggu proses penginstalan sampai selesai. Nah, sudah selesai, kita klik finish. Setelah penginstalan selesai, kita masuk ke konfigurasinya. Kita klik start. Kita masuk ke administrative tool. Nah, jika sudah terinstall, pasti di sini pastikan akan ada DHCP. Sekarang kita masuk ke DHCP. Kemudian kita di sini klik kanan, new scope. Nah, di sini klik next. Kita masukkan namanya, misalkan Adi. Next. Nah, kita masukkan yang IP-nya, IP yang bisa digunakan oleh klien. Misalkan start IP-nya adalah 192.168.0.1, dan untuk IP address-nya 192.168.0.10. Kita mulainya kita masukkan /24, lalu kita klik next. Nah, di sini kita ada pilihan untuk memasukkan IP address yang tidak bisa digunakan oleh klien. Karena di sini kita akan menggunakan semua IP-nya, jadi kita kosongkan saja, kita lewat. Nah, di sini ada pengaturan waktu peminjaman IP DHCP. Jangan terlalu lama, kita atur 30 menit saja. Kemudian klik next. Di sini yes, I want to configure the option. Lalu klik next. Nah, di sini kita masukkan router default gateway atau IP modemnya. Kita masukkan 192.168.0.1. Lalu kita add. Kemudian klik next. Ini kita masukkan domainnya, misalkan adi.com. Nah, di sini server name-nya yaitu www.adi.com. Kita masukkan IP address-nya 192.168.0.1. Lalu kita klik next. Nah, di sini kita lewat saja, langsung klik next. Nah, sekarang kita pastikan di sini kita memilih yes, I want to active this scope now. Jadi nanti akan diaktifkan secara otomatis. Klik next, kemudian selesai, finish. Nah, karena tadi terjadi kesalahan masih merah, lalu kita masuk sekarang ke DHCP-nya lagi, kita klik kanan, lalu manage authorized server. Nah, di sini sudah tertera ada hasan2.tkj.com ya. Lalu kita klik, nah kita oke. Nah, secara otomatis akan terisi. Nah, di sini pasti sudah aktif secara otomatis. Nah, di sini sudah ada new scope. Sekarang kita ke proses pengecekan, ke proses pengujian dari DHCP tersebut. Sekarang kita coba uji dari PC klien, yaitu Windows 7 yang dibuat di virtual juga oleh saya ya.
Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu berapakah IP yang didapatkan. Kita masuk ke network and sharing center, kita di local area connection, kita lihat detailnya. Dan IP yang didapatkan adalah 192.168.0.2. Nah, sudah dipastikan, kita close. Kita coba pengujian dengan menggunakan perintah ping pada command prompt. Kita ping ke PC servernya. Ya, sudah dipastikan terhubung ya. Sekarang kita close saja. Sekarang kita melakukan pengujian dari PC server ke PC client di command prompt juga. Kita ke alamat IP client yang tadi 192.168.0.2. Kita lihat ya, ternyata sekarang sudah terhubung semuanya. Kita close saja. Untuk DHCP sudah selesai penginstalan dan konfigurasinya. Sekarang kita lanjut ke proses penginstalan DNS. Kita sama seperti tadi, masuk ke control panel, masuk ke add and remove program. Kita masuk sama seperti yang tadi ke networking service. Nah, sekarang checklist bagian domain name system atau DNS. Kemudian klik OK, kemudian next. Kita tunggu penginstalan sampai selesai. Selesai, kemudian kita klik finish. Untuk selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada DNS-nya. Kita masuk ke administrative tool. Kita masuk ke DNS. Nah, kita sekarang masukkan forward lookup zone-nya. Klik kanan, new zone. Nah, kemudian di sini klik next. Sudah, kita pilih primary zone saja. Nah, di sini kita next saja. Nah, di sini kita masukkan zone name-nya. Misalkan adi.com. Kemudian kita klik next. Nah, di sini juga kita pilih allow saja. Kita pilih apa ini dynamic update. Oh, ternyata kita pilih di sini, kita pilih do not allow dynamic update. Nah, kemudian kita klik next. Selesai. Yang selanjutnya adalah kita pilih reverse lookup zone. Sama seperti tadi, klik kanan, new zone, next, primary zone, next, kembali next, tekan, kita masukkan IP-nya 192.168.0. Kita di sini hanya memasukkan 3 oktet IP saja. Kita klik next. Ini sama seperti tadi, do not allow dynamic update. Kemudian klik next. Selesai. Sekarang kita langsung ke pembuatan host ya. Kita masuk ke zone, kita masuk ke adi.com. Nah, di sini kita klik kanan, kita pilih new host A. Nah, di sini kita masukkan domainnya, misalkan www. Oh, di sini hanya www saja ya. IP-nya kita. Nah, kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.0.1. Lalu kita add host. Oke. Dan selesai. Untuk reverse lookup zone sama seperti yang tadi, kita masuk ke 192.168, kita klik kanan, new pointer atau kita masukkan di sini 1 ya, karena IP yang tadi 1. Lalu kita di sini kita klik browse. Nah, di sini ada, kita pilih yang ini. Kita masuk ke sini. Nah, terus kita masuk. Nah, sampailah pada
direktori adi.com tadi. Kemudian kita klik oke lagi dan selesai. Nah, setelah selesai mengkonfigurasi keduanya, kita itu masuk ke Hasan, klik kanan. Kita masuk ke Launch NS Lookup. Nah, di sini kita masukkan domainnya misalkan www.adi.com. Nah, di sini dapat terlihat ada di sini www.adi.com. Kemudian kita pengujian misalkan 192 memasukkan IP-nya 168.0.1. Nah, di sini juga sudah ada. Setelah itu selesai pengujian untuk konfigurasi DNS sudah selesai. Untuk selanjutnya kita ke proses konfigurasi Active Directory. Kita langkah singkatnya saja, kita tekan Windows R, kemudian DC Promo ya sudah ada. Enter, kemudian kita klik next, oke, kemudian klik next lagi, kita klik yes. Nah, di sini kita klik next. Nah, di sini kita ini, lalu klik next. Kita di sini masukkan password baru, misalkan disebutkan ya untuk passwordnya. Dan klik next. Lalu next lagi. Nah, di sini ada proses pembuatan. Kita tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Ternyata di sini domain control could not be contacted. Oke. Kemudian next. Nah, selesai. Mungkin cukup sekian tutorial video pada kali ini. Untuk tutorial berikutnya dan konfigurasi yang lainnya bisa ditunggu di video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.